Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus memberkati hati dan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34, 2 Korintus 9 ayat 15 dan Mazmur 118 ayat 21 dengan tema alasan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dengan tema alasan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah salah satu ungkapan atau tindakan terima kasih kepada Tuhan atas segala perlindungan dan penyertaan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur menjadi salah satu bukti kewajiban yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema alasan bersyukur kepada Tuhan. Berbicara tentang kata syukur adalah sebagai bentuk rasa syukur atau ucapan terima kasih. Ungkapan terima kasih bukan ucapan terima kasih terhadap orang lain, terhadap teman-teman kita dan terhadap saudara kita. Namun, ucapan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa memberkati kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada kita, sudahkah kita bersyukur? Apakah kita bersyukur saat kita bersukacita atau saat keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan? Untuk itu, dalam penyampaian khotbah hari ini, kita akan belajar tentang mengapa kita harus bersyukur. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, karena Ia baik, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34, beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak kebahagiaan, sukacita yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak Allah yang menikmati kebahagiaan yang Tuhan izinkan memasuki kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah menjadi apapun dari kita. Tuhan senantiasa mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk tidak bersungut-sungut dan menyesali diri. Lebih baik bersyukur karena ada kekuatan dari pengucapan syukur yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini jelas Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita memakai cara-cara hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaannya dan sesulit apapun masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, alangkah baiknya kita tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur Tuhan Yesus akan memberikan penguatan, penghiburan kepada kita. Tuhan senang lalu memberkati kita jika kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudari yang kedua adalah karena karunia yang tidak terkatakan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena kuasanya dan karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Tuhan Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang menjadi tanggung jawab kita adalah untuk bersyukur. Bersyukur atas kelimpahan karunia Tuhan, bersyukur dalam hidup yang kita terima sampai saat ini, bersyukur dalam segala sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi adalah salah satu hal yang sangat lumrah dilakukan oleh setiap orang. Tetapi bagaimana ia melakukannya? Apakah karena ada unsur keterpaksaan atau karena kerelaan hatinya untuk memberi kepada orang yang membutuhkan? Ada seseorang yang memberikan karena ia ingin dibilang baik, karena ia ingin terkenal, karena ia ingin dibanggakan, dan karena ia ingin dipuji-puji. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya kita memberi dengan hati yang tulus dan tidak diketahui oleh orang lain. Kita tidak pamer. Contohnya, kita menolong saudara kita, tetapi kita mengumbarnya kepada orang lain bahwa kita menolong dia. Hal tersebut tidak baik. Hal tersebut tidak ikhlas. Itu adalah hal yang melukai hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari mulai saat ini kita memperbuat banyak-banyak hal yang untuk membahagiakan hati Tuhan. Kita bersyukur dan kita memberi dengan sukacita. Kita bisa hadir saat ini adalah karena bentuk kuasa pemberian Tuhan, di mana Ia memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Inilah yang diidamkan terkadang bahwa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, yang artinya Tuhan memberikan kita perlindungan supaya kita dapat berkumpul hingga saat ini. Yang ketiga adalah karena Ia telah menjawab doa dan menyelamatkan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 21. Mazmur 118 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saya ulangi sekali lagi. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Di dalam firman Tuhan ini, kita sudah jelas melihat bagaimana kita harus bersyukur di konteks ini. Tuhan sudah sangat memperlengkapi kita dan membutuhkan segala kebutuhan kita tanpa kekurangan suatu apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya segala anugerah dan penyelamatannya kita dapat mengimplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa Tuhan yang senantiasa menyayangi, mengampuni atas segala dosa-dosa kita, dan bahkan memberikan kita kasih karunia yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan masih mau memberikan perlindungan kepada kita. Bagaimanapun kita, apakah kita menyadari hal itu? Kita mau menyakiti hati Tuhan. Kita tidak menolong sesama kita, tetapi Tuhan tetap memberikan kasih sukacita yang daripadanya kepada kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan tindakan yang menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan sukai, yang tidak mengecewakan hati Tuhan, dan yang tidak membuat Tuhan murka akan sifat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia kepada kita, baik kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, melindungi kita dan menjawab doa kita. Apakah kita pernah sadar Tuhan menjawab doa kita? Di saat kita berdoa, Tuhan, aku ingin mendapatkan hasil yang baik dari panenku. Tuhan menjawab, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan buah yang banyak atas tanam-tanaman kita. Tetapi setelah kita mendapat hal tersebut, kita lupa untuk mengucap syukur. Kita hanya fokus kepada target-target yang ingin kita capai. Misalnya, hasil panenku minggu depan akan kubuat untuk membelikan sepeda motor. Kita hanya fokus kepada sepeda motor yang baru. Dan yang kedua, hasil panenku minggu depan akan kuberikan untuk membelikan kado untuk anakku, untuk membelikan emasnya.
Apakah kita sadar? Apakah kita pernah ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas panen yang baik yang Tuhan berikan kepada kita? Dan yang selanjutnya, terkadang kita sebagai manusia, kita hanya fokus terhadap kebutuhan batiniah kita. Kita tidak sadar bahwa kebutuhan rohani kita lah yang paling utama. Seperti kita harus mengimani, kita harus mengisi ayat-ayat Alkitab kepada tubuh kita, agar kita terbiasa untuk berbuat baik, dan agar kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang Tuhan cintai. Misalnya, kita melihat orang yang membutuhkan, sedangkan kita mampu, tetapi kita merasa bahwa itu bukan kewajiban kita untuk menolong orang tersebut. Kita merasa bahwa masih ada yang ingin membantu dia seperti itu. Padahal sebenarnya kita mampu untuk memberikan hal tersebut. Kita mempunyai, kita sanggup, kita diberi Tuhan rezeki untuk berbagi, tetapi kita tidak mau melakukan hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, mengucap syukur adalah bukan suatu tindakan yang sulit untuk dilakukan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita bisa mengucap syukur. Tetapi kenapa banyak di antara kita yang belum menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita? Dia menjaga kita dari mara bahaya, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita penghiburan saat menderita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami duka yang dalam kehidupan kita, dan kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya diberikan pencobaan yang seperti ini? Kenapa orang lain tidak diberikan pencobaan? Kenapa saya yang diberikan pencobaan? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan pencobaan kepada kita karena Ia sadar, karena Ia tahu kita mampu, dan pencobaan yang kita alami tersebut kita mampu membawanya, kita kuat. Jadi, jikalaupun kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, hal yang kita inginkan belum tercapai, jangan berkecil hati, karena Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk kita, untuk memberikan segala kehidupan kita. Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa, yang di luar pikiran kita dan yang tidak kita duga-duga. Mengucap syukur ketika dalam keadaan senang saja, itu sama saja dengan nol. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah baiknya dimulai dari sekarang kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Apapun yang kita hadapi, kita bersyukur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui khotbah saya pada hari ini, hendaklah kita memandang segala sesuatunya dari sudut pandang Allah. Maka kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ada ayat Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Kita sanggup, kita mampu jika Tuhan yang menyertai kita. Karena perkara yang Tuhan berikan itu, kita sanggup, kita kuat, karena itu sebagian kecil dari kemampuan kita. Kita sanggup, kita luar biasa, Tuhan akan memberkati kita. Maka dari itu saudara-saudara, ingatlah untuk melipat tangan, mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, dalam saat apapun, kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan karena supaya hati Tuhan senang, itu memberkati dan memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepadanya karena Ia setia dan baik. Untuk itu, marilah kita selalu mengucap rasa syukur kepada Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun, dan bagaimanapun keadaan yang kita alami. Kita harus bisa mengubah pikiran kita. Jangan kita berharap saya bersyukur di saat saya nanti mendapatkan hal yang saya inginkan. Itu salah. Dan jika kita berharap saya nanti bersyukur jika Tuhan sudah mengabulkan doa kita, ketahuilah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal tersebut adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Marilah kita bersyukur dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun, agar semakin diberkati Tuhan dan semakin berlimpah hidup yang akan kita terima. Dan kiranya mulai dari khotbah kita hari ini, kita belajar untuk bersyukur dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan menunda-nunda. Nanti saya bersyukur di saat Tuhan memberikan saya Lamborghini sesuai dengan keinginan kita. Saya bersyukur di saat Tuhan memberikan keinginan saya, mengabulkan cita-cita saya. Jangan saudara-saudara, karena hal tersebut Tuhan tidak inginkan. Mulailah melipat tangan baik dalam sakit penyakit. Jika kita bersyukur,
Tuhan akan menyembuhkan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala doa-doa kita. Kita bersabar, kita bersyukur, dan kita bersungguh-sungguh. Jangan, Tuhan ini tidak adil. Jangan merasa seperti itu, karena itu hal yang melukai Tuhan. Karena segala sesuatunya indah pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan itu setelah kita dipercayakan untuk memberikan yang terbaik untuk saudara dan saudari kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya beritakan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala kasih setia yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hingga hari ini. Dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bersyukur dalam keadaan apapun dan dalam di saat apapun dan dimanapun. Tuhan Yesus Kristus, hendaklah firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Bapa, Tuhan Yesus membekali kami, mengingatkan kami, dan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.